Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Lestari dengan NIM 031112300030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aset tetap. Aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Selanjutnya ada karakteristik aset tetap. Karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Yang kedua, investasi. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan, misalnya inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Selanjutnya ada metode penyusutan aset tetap. Nah, di dalam aset tetap ada beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun ganda. Yang ketiga, jumlah angka per tahun. Yang pertama ada metode garis lurus. Ketika menghitung menggunakan metode garis lurus, maka harus terlebih dahulu menentukan perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Cara menghitungnya menggunakan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurangi nilai residu aset dibagi umur pemakaian. Contoh untuk metode garis lurus. Perusahaan X ingin menjual satu mesin produksi seharga 50 juta dalam waktu 5 tahun mendatang dengan perkiraan nilai residu 2 juta. Jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan aset tetapnya adalah biaya penyusutan 50 juta dikurangi 2 juta dibagi 5 tahun. 50 juta dikurangi 2 juta sama dengan 48 juta dibagi 5 tahun. Hasilnya yaitu 9.600.000 per tahun. Jadi biaya penyusutan per tahunnya sebesar 9.600.000. Yang kedua, ada metode saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya yaitu 2 kali 100% dibagi DE. DE itu umur ekonomis. Selanjutnya ada contoh saldo menurun ganda. Sebuah komputer dibeli seharga 10 juta dan diperkirakan memiliki umur ekonomis 4 tahun. Jika menggunakan metode depresiasi saldo menurun ganda, berapa depresiasi tahun pertama? 2 dikali 100 itu rumus dibagi 4 itu umur ekonomis sama dengan 50%. Tahun pertama, 50% dari hasil biaya penyusutan dikali 10 juta harga beli komputer sama dengan
5 juta. Selanjutnya, yang ketiga, ada metode jumlah angka tahun. Salah satu metode depresiasi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aset ke dalam beban depresiasi tiap tahun selama umur ekonomisnya. Metode ini memberikan beban depresiasi yang lebih besar di awal masa pakai aset dan semakin kecil seiring berjalannya waktu. Mirip dengan metode saldo menurun. Rumusnya yaitu N buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 2. Contoh untuk metode jumlah angka tahun. Sebuah mesin dibeli seharga 12 juta dengan umur ekonomis 3 tahun dan tanpa nilai residu. Hitung depresiasi menggunakan metode jumlah angka tahun untuk tahun pertama. 3 buka kurung 3 tambah 1 dibagi 2. 3 itu umur ekonomis sama dengan 1/6. Jadi tahun pertamanya 3/6 dikali 12 juta sama dengan 6 juta. Selanjutnya ada perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Yang kedua, ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang ketiga, diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.